Tuan, cepatlah kemari. Hanya kamu yang pantas. Suran, jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kamu, yang menyandang gelar putra mahkota tertua, namun membangkitkan bakat kelas F yang bahkan lebih buruk darinya. Lampu mendeteksi tanda-tanda vital Tuan di bawah 5%. Tingkat kesesuaian gelombang jiwa 100%. Kesadaran Tuan telah memasuki penjara jurang. Sistem penjara jurang diaktifkan secara paksa. Sedang membuka kunci. Segel lapisan pertama penjara sedang dilepaskan. Siapa yang membangunkan budak ini? Tuan sudah 10.000 tahun. Tepat 13.000 tahun. Siapa kamu? Siapa aku? Kamu sendiri yang mengunci tulang selangka budak ini di sini. Kamu sendiri yang menekan jiwa budak ini di jurang. Sekarang kau bertanya siapa aku? Aku adalah budakmu yang paling setia. Dan juga orang gila yang paling ingin melahapmu sedikit demi sedikit. Su Qingjiu. Peringatan, rubah langit berekor 9 Su Qingjiu memiliki emosi yang sangat tidak stabil. Mohon tuan rumah segera membuat kontrak. Dirimu yang sekarang lemah seperti semut. Kau bilang haruskah aku menciummu dulu? Atau mematahkan lehermu dulu? Jika kau ingin membunuhku, kau bisa melakukannya sekarang. Membunuhmu? Bagaimana mungkin aku tega? Bagaimana makhluk-makhluk kecil di luar sana pantas menyentuh tubuhmu? Hanya aku yang boleh mengganggumu Tuan. Yang lain harus kubunuh. Kontrak berhasil dibuat. Menerima umpan balik esensi rubah langit berekor 9. Laut Qi sedang diperbaiki. Progres 10%, 50%, 100%. Tingkat terobosan murid pengendali hewan tahap 1. Tahap 3, tahap 9 terobosan guru pengendali hewan. Tuanku, udara di luar sangat bau. Biarkan budak ini menemanimu membersihkan sampah itu. Aku sudah berkeliling ke gudang harta keluarga Su. Menemukan banyak barang bagus. Karena keluarga Su sudah mempersembahkan kepada tuanku, maka barang-barang ini akan kuanggap sebagai kompensasi untuk tuanku. Suran, kau memutus jalanmu sendiri. Kantor wali kota tidak akan melepaskanmu. Asosiasi penggembala binatang buas kota Daxian juga tidak akan melepaskanmu. Bagus. Qingjiu, kau baru saja bilang gudang harta keluarga Su sudah kau kosongkan. Tentu saja, bahkan tanahnya pun sudah kukerok habis. Selanjutnya kita mau kemana? Apakah ke kantor wali kota itu? Atau membakar seluruh kota ini untuk menghiburmu?
Ayo kembali ke halamanku. Ada beberapa hutang yang harus dihitung perlahan. Turnamen seleksi Akademi Suran Senghui akan diadakan minggu depan. Saat itu aku akan memberitahumu perbedaan antara jalan surgawi yang sebenarnya dan jalan sesat. Turnamen seleksi King Jiu minggu depan. Bantu aku menyiapkan pakaian yang layak. Baik tuan. Ngomong-ngomong, aku baru saja di kamar Suhai menemukan sepucuk surat tentang kebenaran hilangnya ayahmu. Apakah kamu ingin melihatnya? Detak jantungmu 3 kali lebih cepat, tuanku. Jika kau marah, cukup anggukkan kepala. Aku akan segera mencabut jiwa Suzen itu dan membakarnya di atas api rubah selama 49 hari. Aku jamin setiap detiknya akan penuh irama kesakitan. Tidak perlu terburu-buru, turnamen seleksi Akademi Cahaya Suci adalah harapan terakhir mereka. Aku ingin saat mereka merasa paling dekat dengan kesuksesan, aku akan menginjak-injak mereka hingga ke lumpur. HMPH tuanku benar-benar jahat 7. HMPH tuanku benar-benar jahat, tapi aku sangat menyukainya. Ku dengar si pengembara hutan itu juga akan datang hari ini. Dia hanya mengandalkan kekuatan wanita iblis itu. Hari ini peraturan turnamen seleksi. Hanya satu binatang peliharaan yang boleh dipanggil oleh penjinak binatang. Dan harus dalam keadaan terikat kontrak. Makhluk jahat yang dia kendalikan dengan sihir sesat tidak akan bisa melewati formasi deteksi. Jika dia berani datang, aku akan membuatnya mengerti apa arti perbedaan yang sesungguhnya antara awan dan lumpur.
Formasi ini sederhana seperti jaring laba-laba. Aku sangat tidak nyaman. Nanti bisakah aku menggigit tenggorokan beberapa orang untuk melampiaskannya? Tahan tunggu sampai naik panggung. Yo, bukankah ini Tuan Muda Su? Ini binatang peliharaanmu yang menggemparkan dunia? Rubah tanah yang belum tumbuh bulunya. Hahaha, Suran. Kamu benar-benar merendahkan diri. Aku pikir kamu akan sadar setelah melarikan diri dari kematian. Aku tidak menyangka kamu akan membawa hewan peliharaan untuk mengisi tempat. Akademi Cahaya Suci, bukan tempat untuk badut sepertimu. Sudah selesai bicara? Jika sudah selesai minggir. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu mencari mati. Uji coba tekanan putaran pertama. Semua orang lepaskan binatang peliharaan mereka. Selanjutnya dengarkan raungan ekor gunung penindasku ini. Mereka yang tidak bisa berdiri akan tersingkir. Menarik sekali. Undian babak pertama. Hahaha, surga membantuku. Suran, naiklah dan terima nasibmu. Hari ini di depan seluruh kota. Aku akan mengalahkanmu pecundang kembali ke wujud aslimu. Suran, jangan salahkan aku karena kejam. Mode mengamuk harimau api. Kalahkan rubah miliknya itu. Jangan bermain terlalu kotor. Mengerti? Ah, apa yang terjadi ini? Harimau api berdiri dan menggigitnya. Ah! Serangan balik. Tuanku menyuruhku untuk tetap rendah hati. Jadi aku hanya menakutinya sedikit. Siapa sangka kucingmu begitu penakut? Lihat, dia kalah. Siapa selanjutnya? Tekanan macam apa ini? Mungkinkah ini S-Rank legendaris? Tidak. Ini adalah Beastmaster SS Rank.
King Jiu kembali. Sepertinya seleksi hari ini tidak bisa berakhir dengan tenang. Mengapa harus repot-repot? Aku pergi berkeliling ke kediaman penguasa kota tadi malam. Asalkan Anda mengangguk, malam ini aku akan membawa kediaman penguasa kota termasuk tanahnya ke halaman Anda. Cukup. King Jiu sudah kubilang berkali-kali. Kita harus rendah hati sekarang. Aku pergi sekolah, bukan untuk menjadi bandit. Menghasilkan uang harus melalui jalur resmi. Yang penting Tuan senang. Aku akan mendengarkan semua perintah Anda. Bagus sekali, sangat menantang. Ayo sini. Taktik macam apa ini? Su King Jiu. Aduh, ketahuan oleh tuanku. Tangan tuanku ini seharusnya untuk membelai diriku. Untuk menguasai dunia. Bagaimana bisa ternoda oleh darah kotor makhluk rendahan ini? Jadi aku hanya melepaskan sedikit aura. Untuk menetapkan aturan bagi binatang iblis di hutan ini. Aturan apa? Bukan masalah besar. Aku hanya memberitahu mereka, mulai hari ini, setiap hari harus rela mempersembahkan 100 inti kristal. Dan rumput roh terbaik, diletakkan di pinggiran. Untuk tuanku pilih, siapapun berani membuat tuanku menghunus pedang. Aku akan membuat seluruh klannya tidak tersisa bahkan sel. Jika kamu begini, bagaimana aku bisa berlatih?
Latihan. Kekuatan apa yang diinginkan Tuan? Aku akan memberikannya padamu. Bahkan jika Anda menginginkan bintang-bintang di langit, aku akan pergi memetiknya untukmu. Tuhan hanya perlu tetap berada dalam pandanganku. Dan nikmati semuanya. Apapun yang mencoba menyakitimu, bahkan sesuatu yang membuatmu lelah harus dimusnahkan. Uang ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Hati nurani Tuan, lebih berharga dari harta apapun di dunia ini. Ayo Tuan, aku akan kembali dan memberimu pijat ekor rubah. Kamu adalah Suran. Sesuatu yang baru saja kehilangan laut kinya makhluk kecil yang menggemaskan. Benar-benar bisa berada di pinggiran hutan binatang roh tanpa cedera. Dan membawa begitu banyak harta. Sepertinya apa yang dikatakan Suhai benar. Kamu memang menyembunyikan harta karun. Ah Su Zhen dan yang lainnya yang memberitahukan lagi. Orang yang akan dibunuh tidak perlu tahu banyak. Serahkan rahasia dan harta karunmu. Sekte King Yun ku bisa berbelas kasih. Hanya akan menghancurkan kultivasimu, mematahkan keempat anggota tubuhmu, membiarkanmu tetap hidup seperti anjing. Sekte King Yun. Biarkan aku menguliti mereka dan membuat karpet. Tunggu. Suran, kesabaranku terbatas. Aku memberimu 3 detik untuk berlutut. Serahkan harta karun atau mati. Tetua. Aku benar-benar hanya ingin bekerja paruh waktu untuk membayar biaya kuliah. Semua ini adalah pemberian sukarela dari binatang iblis. Kalian membuatku sangat kesulitan sekarang. Diberikan secara sukarela. HMPH sudah diambang kematian masih berani bicara omong kosong. Karena kamu tidak mau bicara, maka aku akan memotong tulangmu terlebih dahulu. Lihat apakah kamu masih keras kepala. Hanya aku yang boleh menyentuh tangannya. Kamu ini siapa? Berani menodongkan pedang padanya. Besi tua sampah seperti ini pantas disebut pedang? Ini tidak mungkin. Bukankah kamu orang yang tidak berguna? Tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali di tubuhmu. HMPH energi spiritual. Energi rendahan seperti itu. Pantaskah digunakan untuk mengukur ilmu pedang?
Cepat bentuk formasi mutiara nebula iblis. Tuan perhatikan baik-baik. Inilah pedang. Bayangan. 9 ki terlalu banyak digunakan. Pedang ini akan rusak lagi. Tuan, tangan Anda seharusnya tidak memegang besi tua seperti ini. Tunggu aku membentuk kembali jiwa dewa. Aku akan mengambil naga ilahi 9 surga terkuat di dunia ini. Mencabut tulang dan uratnya, untuk menempa pedang suci yang pantas untuk Anda. Du Guying, kau wanita kaku tanpa ekspresi. Menjauhlah dari Tuan. Tuan adalah milikku. Kau wanita gila yang hanya tahu bermain besi. Kembalilah ke lantai 2-mu. HMPH. Rubah genit. Kau ingin mencoba? Apakah ekormu lebih banyak atau pedangku lebih cepat? Jika bukan karena Tuan menghentikanku terakhir kali, aku pasti akan menghancurkan bangunan bobrokmu itu. Bisakah kalian berdua menangani yang ini dulu? Tuan, wanita ini telah melihat wajah aslimu. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Tunggu. Dia membawa begitu banyak orang keluar. Jika semuanya terbunuh, Sekte King Yun pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Aku belum masuk sekolah. Semakin sedikit masalah semakin baik. Tuanku masih selembut ini. Tapi tidak apa-apa. Aku punya 100 cara.
untuk membuatnya melupakan semua yang terjadi malam ini. Sekalian membuatnya berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Su yang membunuh murid-murid ini dan ingin menjebak Sekte King Yun, mengalihkan masalah. Ini namanya memanfaatkan sumber daya secara rasional. Tuanku, Anda bertanggung jawab untuk tetap polos. Pekerjaan kotor ini serahkan padaku saja. Karena rubah betina itu ingin bermain, maka serahkan padanya. Tuanku harus kembali. Tubuhmu belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatanku. Perlu istirahat. Aku akan menunggumu dalam mimpi malam ini. Jangan pergi menemui rubah itu. Sake. Menurutmu apakah aku sudah menjadi jahat? Tuanku, ini yang kau sebut kebijaksanaan yang menyamar sebagai kebodohan. Lagi pula di dunia yang kuat memang memangsa yang lemah ini. Kemurnianmu harus memiliki sedikit ketajaman agar bisa melindungiku, Tuan. Siapa itu? Siswa yang sangat kesulitan dari lembah mana? Datang melapor hanya dengan membawa karung. Apakah di dalamnya ada ubi jalar? Sepelankan suaramu. Apakah kau tidak melihat apa yang tergantung di pinggangnya? Sing adalah siswa istimewa yang direkrut oleh Seng Hui. Nama asal tingkat kebangkitan. Suran. Keluarga Su Kota Daxia. Tingkat kebangkitan sementara ditetapkan sebagai F. Tingkat F. Kau adalah Suran yang masuk lewat pintu belakang? Putra sah keluarga Su yang telah dihapus. Siswa istimewa yang direkrut yaitu dia menyelamatkanku. Ternyata perasaan dilindungi begitu menenangkan. Aku harus segera berkemas dan pergi. Aku menggali terowongan tambang dan lari ke desa orang lain. Ini masih hutan orang mati. Harmoni antara langit, bumi, dan manusia. Kedamaian setiap tahun. Melihat sekeliling. Pemandangan yang indah. Tidak bisa lepas dari kepemimpinanku yang bijaksana. Makhluk jahat sekuat dia. Mengapa tidak memusnahkan Sekte Pedang, membebaskan rakyat sepenuhnya, tetapi malah di tempat terpencil seperti ini, melindungi penduduk desa ini? Guru, bisakah Anda memberi petunjuk, agar aku bisa menerobos dengan cepat? Mengapa dia terburu-buru pergi ke Sekte Pedang untuk mati? Bantuan sehebat ini, di mana aku bisa menemukan yang kedua? Sangat disayangkan jika dia mati. Menerobos bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan bicara. Urusan desa yang berantakan harus dibereskan dulu. Ketenangan batin harus dijaga, baru kultivasi bisa berjalan lancar. Hanya saja Sekte Pedang bersekongkol dengan iblis. Telah membunuh begitu banyak rakyat. Murid ini sungguh tidak bisa menahan amarah. Kapan kamu bisa menembus awan ini? Aku akan bersamamu membasmi Sekte Pedang. Ya. Ada apa dengan pedang ini? Ini semua sisa renovasi desa. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Pilih saja apa yang kamu suka.
Anggap saja rumah sendiri, orang lain melihatnya akan mengira kita tidak mampu. Satu orang satu peti, cepat angkat. Anda benar-benar dewa penolong kami. Aku sudah hidup setengah abad lebih, tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Coba saja, kalau berhasil, guru bisa keluar gunung dan memusnahkan sekte pedang. Aku hanya bicara asal, dia benar-benar melakukannya. Apakah ini batu dari Nuwa menambal langit yang ditebasnya? Ini adalah harta rahasia sekte, yang khusus digunakan untuk menghakimi dan menghukum kejahatan. Tidak heran pedang rohku tadi teresonansi dengannya. Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Apa salahku sampai kalian datang berkunjung? Kesalahan, kau sebagai anggota sekte jahat, mengganggu aturan yang ditetapkan sekte pedang, memelihara manusia biasa, merebut dupa. Sekte pedang mengambil bagian terbesar dari dupa ini. Aku hanya mengambil sedikit keuntungan kecil. Kalian sudah tidak bisa tenang, membiarkanmu ikut campur di desa Sideng, mempermalukan sekte pedang. Kau botak ini ditakuti oleh siluman ular. Sampai kencingmu tidak tertahan. Kenapa kau malah menempel pada orang dewasa? Kalian orang-orang berdosa ini belum sadar juga. Bahkan memuja roh jahat sebagai dewa. Mempersembahkan dupa, harus dihukum. Sekte pedang macam apa itu? Sialan kau! Batu. Kalian ini tidak akan menangis sebelum melihat peti mati ya? Berani mengusikku. Apakah sekte pedang kalian sudah bosan hidup? Menjelang kematian masih berani bicara kasar. Jian Huaisuang, pedang yang kau tusukkan padaku terakhir kali. Bisa kulupakan saja, tapi sekte pedang memerintahkan. Kau harus membunuh orang-orang biasa ini dengan pedangmu. Lalu bunuh diri di tempat. Pedang ada di tanganku. Jalan mana yang harus ditempuh? Aku sendiri yang menentukan. Belum sadar juga? Menyia-nyiakan sekte pedang yang telah membesarkanmu. Maka bayarlah dengan nyawamu. Jangan sampai sapi dan kuda kesayanganku mati sia-sia. Makhluk jahat rendahan tidak menimbang diri sendiri. Timbanglah dirimu sendiri. Berani-beraninya melawan sekte pedang. Terlalu percaya diri. Sekarang aku akan menghancurkan prasasti jelekmu ini. Menghancurkan sebuah prasasti batu tidak bisa menunjukkan keperkasaanmu. Jika berani, datanglah ke sekte pedang dan bunuh aku. Jika tidak, aku akan memimpin sendiri para murid sekte pedang untuk memusnahkan hutan orang mati. Sekarang sekte pedang telah mengirim surat tantangan. Jika tidak bertindak lagi, kuharap di sini semua akan bernasib malang. Anda ini, jika tanah sekecil 1/3 fen ini hilang, bagaimana aku bisa berkultivasi? Tebasan pedangmu yang menembus awan. Bisa dibilang kau lumayan. Bukankah kau ingin kembali ke sekte pedang? Aku akan membawamu ke sana. Kami akan menangkapmu untuk mendapatkan hadiah. Siapa sangka kau pengkhianat ini masih berani kembali. Buat apa bicara omong kosong dengannya? Murid pertama sekte pedang seharusnya adalah aku. Sebagai sesama murid, aku tidak akan membunuhmu. Mengapa kalian harus demi sekte pedang pemakan manusia ini mengorbankan jalan kultivasi kalian sendiri? Memang pantas menjadi murid utama sekte pedang. Masih sombong dan angkuh seperti ini. Begitu bicara langsung ingin mengendalikan hidup mati orang lain. Menyisakan muka apa lagi? Gerakan mereka langsung mengarah ke titik vital. Cepat bunuh, membuatku sangat cemas. Mungkinkah dia telah mengolah teknik tingkat tinggi? Hanya trik menipu orang saja. Dia paling banter hanya tahap awal tingkat 2. Sekte pedang kalian menerima orang bodoh seperti ini dari mana? Bahkan ini tidak bisa dilihat berani menjaga gerbang gunung. Adegan nanti akan sangat kejam. Tutup matamu. Jangan mengganggu penampilanku. Baik. Itu adalah roh jahat. Ternyata dia dirasuki oleh roh jahat. Lalu kenapa dengan tiket jahat itu? Kita punya banyak orang. Belum juga kita pukul sampai dia berlutut memohon ampun. Hal indah memanah 2 burung dengan 1 anak panah ini. Jangan bicara soal menjadi murid pertama. Bahkan menjadi tetua pun tidak masalah. Mereka belum menyerbu kemari, sudah terkapar di tanah. Benar-benar sekumpulan sampah. Pada akhirnya, aku harus mengandalkan diriku sendiri.
Tidak kusangka muridku begitu hebat. Roh jahat telah membunuh orang. Sudah selesai semua, tinggal satu yang ketakutan sampai mengompol. Tapi gerbang gunung ini terlalu rapuh. Wajah Sekte Pedang benar-benar tercoreng. Tunggu aku melaporkanmu kepada tetua. Hari kematianmu akan tiba. Kamu mungkin tidak punya kesempatan itu. Ini semua kulakukan. Tuan Sekte. Murid durhaka Jian Huaishuang itu membawa makhluk jahat ke gerbang gunung. Tidak masalah. Makhluk jahat yang tidak tahu langit dan bumi. Ombak apa yang bisa ditimbulkannya? Apakah kamu ingin memberitahu yang mulia terlebih dahulu? Jangan ganggu kultivasi yang mulia. Jimat ini dapat menggerakkan pedang roh penjaga sekte. Bawalah cermin ini untuk pergi. Menghilangkan aura jahat itu. Aku jamin kamu tidak akan gagal. Murid menerima perintah. Murid pamit. Jian Huaishuang, setelah aku mencabut jiwa jahat itu dan menghancurkan kultivasimu, lihat siapa yang berani meremehkanku Yangxi. Saat itu, kemegahan sekte pedang, semuanya akan menjadi milikku. Setelah ini aku bisa pergi ke aula utama. Mungkin ketua sekte ada di sana. Ada juga ketua sekte. Peri giok putih itu. Bukankah sama seperti leluhur? Bisa dipahami seperti itu. Tidak kusangka. Aku juga bisa menjadi kultivator yang menghancurkan sekte. Bagaimana kemajuan peningkatan lempeng 10.000 jiwa? Apakah sistem rusakmu ini rusak? Sejak datang ke sini tidak bergerak sama sekali. Peningkatan kualitas lempeng 10.000 jiwa, kualitas baik. Membuka ciri khas, keseimbangan yin dan yang, penguatan kemampuan dasar, kemajuan terobosan kultivasi penguasa lempeng. 50%, membuka kemampuan baru, dan peningkatan Wan Hunpan ini. Juga bisa memberiku pengalaman, masih kurang setengahnya. Aku bisa menerobos alam lagi. Singkirkan momok-momok ini. Apakah dia senang untuk rakyat? Tak disangka, dia juga punya sisi lembut satria. Jian Huaishuang. Desa batu papan kau menusuk. Balas dendam pedangku itu. Harus dihitung. Ini adalah pedang penjaga sekte, Juki. Pedangku juga dikendalikan olehnya. Sekarang aku sangat dihargai oleh ketua sekte. Kau dan makhluk jahat itu telah menjadi jiwa yang mati di tanganku. Aku bisa terkenal di sekte pedang. Hanyalah bidak yang mengorbankan nyawa. Mimpi indah ini sepertinya akan kucabik-cabik. Mengira bisa hebat hanya dengan membunuh beberapa murid rendahan. Aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Aku lihat sampai kapan kau bisa bangga. Menarik juga. Tapi untuk menembus aura pembunuhku, masih jauh. Kekuatan ini sungguh tak terbayangkan. Hanya dengan merasuki saja bisa dengan satu jari. Pedang Jukwe yang menghancurkan sekte. Kekuatan sejatinya seberapa mengerikan. Apa gunanya menghancurkan pedang ini? Aku masih punya cermin bagua ini. Dalam sekejap kau akan menjadi debu. Aku akan berdiri di sini. Kau bisa melawan aku. Keberanianmu bertambah banyak. Bersihkan wajahmu dulu. Kau berani memukulku. Terburu-buru ingin reinkarnasi, aku akan mengabulkannya. Guru, energi jahatmu. Kenapa panik? Yang mengalahkan Yin adalah akal sehat. Makhluk jahat adalah sampah jahat.
Bertemu yang maka akan hancur. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang memberitahumu? Aku hanya bisa mengendalikan energi jahat. Yin dan yang saling melengkapi. Tidak mungkin. Cermin Bagua mengalahkan semua kejahatan. Bagaimana bisa diserap? Ini tidak sesuai dengan hukum surga. Hukum surga. Omong kosong. Aku terlahir melawan surga. Aku tidak pernah berniat mengikuti aturannya. Sopan santun harus dibalas. Aku harus mengembalikannya padamu. Aku orang kepercayaan ketua sekte. Kau membunuhku, Dewata tidak akan memaafkanmu. Benda itu pantas disebut dewa. Lihat aku menggeledah sekte pedang sampai ke dasar. Cermin Bagua ternyata pecah. Kejahatan sebelumnya telah dilukai parah oleh Dewata. Bagaimana kultivasinya bisa melonjak sekarang? Aku harus segera melapor kepada Dewata. Ketua sekte. Tolong aku. 10.000 zang. Memikirkannya saja sudah mendebarkan sayangku. Seluruh kota Giok Putih akan menjadi milikku. Kau adalah pemimpin sekte. Aku akan membunuh sampai ke depan aula. Kau masih bisa tenang. Sepertinya kau sudah siap mati. Bahkan jika kau mencuri sedikit dupa lalu kenapa? Mencoba membunuhku adalah mimpi orang bodoh. Mencari mati demi orang-orang biasa itu sangat bodoh. Sepertinya kau tidak akan percaya sampai melihat peti mati. Kau bisa pergi dengan tenang. Dengan sedikit kemampuan ini kau berani mengamuk di sekte pedang. Jika ini tersebar, kau tidak takut ditertawakan orang. Trik mengalihkan perhatianmu itu tidak mempan padaku. Sekarang, aku akan membunuhmu murid durhaka. Habislah sudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Cemeti ini adalah alat sakti yang diberkati oleh Dewa Agung. Bagaimana bisa terputus seketika? Orang tua, jika aku tidak menunjukkan kemampuanku sendiri, kau benar-benar meremehkanku. Cermin Bagua saja bisa kuhancurkan. Apalagi cemeti milikmu ini. Hanya satu jurus yang patah. Sudah sombong sebelum unggul. Lemparkan pedangku ke arahnya. Kulit kuning yang tak mau mati. Berhentilah berjuang sia-sia. Memang pantas disebut orang tua. Tingkat kultivasimu cukup dalam. Bahkan jika kita bertarung, benar-benar merepotkan. Di mana kesombonganmu sebelumnya? Sekarang terjebak di antara musuh. Jika kamu tidak mengucapkan kata-kata terakhirmu, sekarang kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Api liar tidak bisa dibakar habis. Angin musim semi akan tumbuh kembali. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu sampai jiwa dan ragamu tercerai-berai. Tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Berlututlah untukku. Sekarang orang yang seharusnya berlutut adalah kamu. Makhluk jahat sepertimu pantas aku sembah? Siapa yang mati dan siapa yang hidup belum pasti. Bahkan jika kamu punya 9 nyawa, hari ini aku harus membunuhmu. Tapi sebelum itu, aku punya cara sendiri, membuatmu berlutut untuk rakyat jelata yang mati sia-sia. Orang-orang rendahan itu merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengorbankan nyawa demi sekte pedang. Itu adalah kehormatan mereka. Aku tidak bisa menjamin apakah akan memihak. Jika mereka tidak dikorbankan, tempat ini juga tidak akan pernah damai.
Aku bersekongkol dengan iblis, mengeksploitasi rakyat jelata, hanyalah agar sebagian orang bisa bertahan hidup. Apa katamu? Mungkinkah kematian orang tuaku juga terkait dengan sekte pedang? Benar. Kamu ditakdirkan sebagai bintang jenderal. Merupakan wadah kelas atas. Sang Dewa Surgawi merencanakan penghancuran desamu dengan tangannya sendiri, hanya untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk merasukimu di masa depan. Tidak heran setelah aku merasukimu, kekuatanku tidak berkurang drastis. Ternyata takdirnya yang memengaruhi. Mengapa? Aku harus menanggung takdir yang begitu tragis. Tidak menjadi kultivator, tidak mendesak untuk meningkatkan kultivasi. Tidak ada tempat untuk berdiri. Apa yang dilakukan sekte pedang adalah membuat para iblis itu gentar. Kalau begitu aku akan mengambil alih sekte pedang, membiarkan manusia hidup damai dan sejahtera. Kau yakin ingin menantang Sang Dewa Surgawi? Dia sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Mungkin sudah menerobos tingkat keempat. Tingkat keempat itu kuat. Aku bisa naik gunung, bahkan bisa membuat kepala orang lain terpenggal. Dewata Agung mahir dalam hal ini. Berubah tanpa batas. Bisa mengubah langit dan bumi. Kamu harus berhati-hati dengan lukisan ini bermasalah. Jika dia terbunuh, aku akan kesulitan menerobos alam kultivasiku. Aku sangat optimis padamu. Kamu malah membocorkan informasiku kepada iblis. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Tanganku sudah berlumuran darah untukmu. Sekarang aku rela menebus dosa. Semoga saja pilihanku benar. Iblis jahat. Sisanya terserah padamu. Terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dikendalikan. Keluhanmu. Aku akan membantumu menyelesaikannya juga. Kejahatan jahat. Kau menghancurkan rencanaku. Setelah aku keluar dari pengasingan, aku akan membuat kalian semut yang tidak tahu langit dan bumi. Daging dan darah disempurnakan. Jiwa dan roh dicabut. Berhasil membunuh ketua sekte pedang. Kemajuan kultivasi mencapai 100%. Tingkat kultivasimu telah meningkat ke tingkat ketiga iblis jahat. Jangkauan wilayah aneh meluas hingga 10.000 zang. Memperoleh mata penglihatan, dapat melihat esensi segala sesuatu. Wilayah aneh 10.000 zang. Dan juga peningkatan tingkat kultivasi. Sekarang, seluruh kota Giok Putih bisa masuk dalam wilayahku. Orang tuaku dan seluruh desa tewas karena aku. Takdirku seperti ini, sebaiknya jangan mendekatiku. Bodoh, takdir itu bawaan lahir. Jalan itu ditempuh sendiri. Orang tua itu ingin merasuki tubuhmu. Bukan hanya karena takdirmu keras dan masa depanmu cerah. Kamu sekarang adalah muridku, nyawa lebih kuat. Sudah sebesar ini, bukankah orang tua berjubah putih itu akan keluar dari pengasingan? Mari kita geledah rumahnya dulu. Kamu akhirnya datang. Apa gunanya menerobos di tengah pertempuran? Di depanku itu hanya seperti serangga yang mencoba menghentikan kereta. Langit dan bumi adalah lukisan. Aku yang memegang kuasnya. Segala sesuatu di sini ditentukan olehku. Iblis jahat, lihatlah aura jahatmu dan lukisan kuasku. Siapa yang lebih unggul? Lukisan kuas. Menggunakan manusia sebagai pigmen, menggunakan jiwa sebagai tinta. Lukisan kuasmu berbau busuk tak tertahankan. Semua makhluk hidup membuatku menambahkan satu goresan. Adalah keberuntungan mereka. Kau memelihara manusia. Apa bedanya denganku? Perbedaannya adalah mereka punya cukup makanan dan pakaian. Hidup bebas dan bahagia. Hari ini aku akan mengoreksi. Keras kepala. Kalau begitu biarkan aku menunjukkan padamu. Apa itu alam semesta dalam lukisan. Dia hampir melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah tidak ada celah sama sekali? Mata wawasan. Kekuatannya. Sepertinya tak ada habisnya. Aku mengerti. Orang tua ini menyatukan dirinya dengan lukisan ini. Lukisan itu tidak bisa dihancurkan. Tapi lukisan mana yang sempurna tanpa celah? Ruang kosong di sana. Kekurangan kekuatan spiritual seharusnya menjadi celah. Kau bisa melihat mata lukisan itu. Kau memang lebih pintar. Tapi hanya itu saja. Gerakan ini membalikkan langit dan bumi. Lihat bagaimana kau akan menghancurkannya. Aku menggunakan langit dan bumi ini. Segala keberadaan.
mengendalikan segalanya. Kalau begitu aku akan merobek lukisan busukmu ini. Panji 10.000 jiwa, telanlah dunia palsu ini untukku. Tidak mungkin. Energi jahat apa ini? Bahkan bisa mengikis sumber pedang transformasiku. Lukisanmu hanyalah lapisan kulit yang menempel. Alam iblisku yang membentang ribuan kaki akan menggantikanmu. Alam iblis terbentang. Orang yang memegang kuas hanyalah keinginanmu sendiri. Sekarang, semua yang kamu miliki telah lenyap. Makhluk jahat. Berapa lama kamu bisa melindungi mereka? Dunia ini lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Jauh lebih besar dan jauh lebih kejam. Barang bagus. Sekarang setelah menerobos alam, aku tidak perlu lagi membunuh monster secara khusus. Ini akan menghemat banyak urusanku. Batu. Ini adalah sekte pedang giok putih. Kenapa runtuh? Tentu saja aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Bawa orang-orang dan gali ke arah ini. Ada gudang rahasia di bawah. Semua kitab di dalamnya, permata dan bahan bawa semuanya kembali ke hutan orang mati. Jangan sisakan satu batu bata pun. Bawa mereka juga kembali. Buang ke tambang untuk kerja paksa. Gali sampai batas waktu. Yang berkinerja baik, bisa diubah menjadi penduduk resmi hutan orang mati. Guru ini. Kenapa rasanya aku memberi mereka keuntungan? Tenang tambang sekarang penuh dengan energi spiritual. Bekerja juga bisa meningkatkan kultivasi. Wang Dacuy akan merawat mereka dengan baik. Ini namanya reformasi melalui kerja paksa. Menjadi orang baru. Astaga. Berapa harganya ini? Ini adalah harta karun peri. Nanti aku juga bisa mempelajarinya. Sistem membangun kolam darah dan tungku darah. Diletakkan di sebelah tambang. Tidak terlalu merugi, meskipun semua tambang yang digali selama ini sudah habis. Tapi bahan peningkatan di masa depan bisa mandiri. Pil pengganti sumsum juga bisa diproduksi massal. Mulai sekarang desa berganti nama menjadi kota kematian sia-sia. Lebih megah dari kota giok putih. Guru pasti lelah. Aku punya sesuatu yang baik untukmu. Bisa meredakan kelelahan. Apa ini? Kenapa bau gosong? Aku mencoba menggunakan ramuan roh. Sepertinya pembuatan pil gagal. Sudahlah aku mengerti niatmu. Lain kali biar Bibili yang mengajarimu. Dia pandai memasak daun pohon dan serangga rebus. Mungkin kamu berbakat dalam hal ini. Oh iya, kirim batu untuk merekrut lebih banyak penduduk desa lagi. Dan jangan meramu pil lagi. Aku takut kamu akan meledakkan desa. Oh, aku mengerti. Pantas saja kekuatan jahat begitu kuat. Ternyata kekuatanku di tingkat ketiga sudah bisa menandingi kultivator tingkat kelima. Bukankah begitu? Aku datang ke sini adalah awal yang sangat menguntungkan. Sepertinya batu berhasil merekrut desa-desa di sekitarnya dengan lancar. Kupon undian. Pasti akan keluar lagi barang-barang yang tidak berguna. Lebih baik pergi ke desa mendengar pujian untukku. Apa-apaan ini? Sistemnya rusak. Ini luar biasa.
Monster itu mati begitu saja di bawah pedangnya. Sangat kuat. Apakah Anda seorang guru abadi dari kota Baiyu? Tapi penampilannya tidak seperti itu. Guru abadi apa? Ini jelas iblis tulang pemakan manusia. Kupikir aku beruntung. Tak disangka nasibku sangat buruk. Para tetua dan warga sekalian, aku adalah utusan keliling di bawah Dewa Lin Orang Mati. Ditugaskan khusus untuk membunuh iblis, melindungi rakyat. Lin Orang Mati itu di mana? Apakah itu sekte baru? Astaga, kamu orang udik sekali. Terima kasih utusan atas penyelamatan nyawa ini. Impian kami adalah pergi ke Lin Orang Mati. Bisakah Anda sedikit melonggarkan aturan? Tidak boleh. Jika Tuan tahu pasti akan menyalahkan aku. Jika kalian benar-benar mengingat kebaikan ini, kembalilah bersamaku untuk membangun Lin Orang Mati. Di sana kebutuhan pangan dan sandang tidak perlu dikhawatirkan. Dia bahkan tidak mau uang. Jangan-jangan penipu, kita pergi ramai-ramai melihatnya tidak akan rugi. Dalam pelarian cepat atau lambat kita juga akan dimakan iblis. Siapa kalian? Kami adalah pembasmi iblis dari Xuan Sui Wei. Kami bertugas mengawasi dan menangani insiden iblis di berbagai tempat. Kalian adalah kultivator tepat sekali. Ikutlah aku kembali ke hutan orang mati untuk menjadi utusan dewa. Bawalah kembali para penduduk desa yang menderita itu. Hutan orang mati, hantu dan roh jahat di sana mengisap jiwa kehidupan. Jangan tertipu oleh kata-kata manisnya para tetangga. Aku bilang begitu tapi kamu tidak percaya. Xuan Sui Wei sudah turun tangan, bagaimana bisa palsu? Tapi dia baru saja membunuh iblis babi itu, fakta. Dia menyelamatkan kalian, hanyalah untuk menipu kalian agar menjadi santapan iblis. Taktik untuk merangkul hati rakyat semacam ini. Aku sudah sering melihatnya. Kapten mendeteksi aura kematian. Sumbernya sama dengan aura kematian yang tersisa di reruntuhan kota Baiyu sebelumnya. Dipastikan adalah antek-antek roh jahat. Jika kalian tahu diri, letakkan senjata dan menyerahlah. Kalau tidak, jangan salahkan pedangku yang kejam. Kota Baiyu bersekongkol dengan iblis untuk mengorbankan rakyat. Itu adalah Anda yang bertindak. Baru menghentikan lebih banyak orang mati sia-sia. Kalian. Kenapa diam saja? Tangkap dia. Tuan, kenapa Anda datang? Anda terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Kultivasi anak ini juga meningkat. Bisakah kamu melihat sesuatu? Tuan Anda semakin tampan. Sepertinya aku melebih-lebihkan dia. Pergilah menenangkan penduduk desa itu. Serahkan mereka padaku. Aku tidak menyangka kamu punya kaki tangan. Tapi tubuh ini mungkin tidak tahan dengan satu tebasanku. Omong kosong sepertimu membuat telingaku geli. Sayangnya nasib mereka semua tragis. Banyak bicara. Teknik air mendalam. Hanya segini kemampuanmu, pembasmi iblis? Cepat seperti perintah. Para utusan kecil ini tidak akan mempan padaku. Apa artinya penjaga Xuan Sui? Ombak tadi, dan jimat api itu, semua kuambil. Kalian pergi ke hutan orang mati tidak apa-apa. Benar kata utusan ilahi. Tadi aku hanya khawatir tanpa alasan. Kapten. Energi spiritualnya disegel olehnya. Kau bawa penduduk desa kembali ke hutan orang mati. Sekalian bawa mereka yang tergeletak di sana. Tugas pasti selesai. Sudah selesai. Dibawa kembali ke sarang iblis.
Ini. Ladang spiritual. Setidaknya kelas atas. Lihat pertumbuhan gandum ini. Sepertinya ini kualitas terbaik, Kapten. Aku sangat lapar. Ayo beli bakpao untuk dimakan. Apa kau dipukul sampai bodoh? Di tempat terkutuk ini di mana ada toko? Lihat. Ada toko di sana, tempat iblis ini. Mengapa ada begitu banyak penduduk desa? Tuan, aku datang bersama para penjaga Suan Sui ini untuk melapor. Senjata sihir biasa tidak layak disebut. Kunci Qianji khusus menyembunyikan misteri. Inilah pencapaian besar kalian para pembasmi iblis. Yang ditangkap hanyalah siluman kecil yang bahkan tidak bisa bicara. Siluman tetaplah siluman. Hari ini lemah. Belum tentu di masa depan tidak akan merusak suatu daerah. Mencegah sebelum terjadi adalah tugas para penjaga Suan Sui. Bagus sekali mencegah sebelum terjadi. Para siluman besar yang membantai desa dan menghancurkan benteng itu. Mana yang kalian para penjaga Suan Sui taklukkan? Bukankah hanya menggertak yang lemah? Mau bunuh atau tidak terserah padamu. Kalian para iblis jangan harap bisa menghancurkan semangatku. Kota Lantau akan menuntut keadilan untukku. Tidak cepat minggir. Dia terinfeksi racun tembaga. Racun tembaga. Kalian sedang memainkan drama apa ini? Kabupaten Kushi Provinsi Yuguang berjarak ribuan mil dari sini. Kami melacaknya sepanjang jalan. Kebetulan sekali kami bertemu kalian. Melacak dari Provinsi Yuguang ribuan mil hingga ke hutan orang mati. Tapi sebelumnya tidak pernah ada racun tembaga. Chen Zhou, aku menemukan air sumur itu aneh. Guan Jing menyegel mulut sumur. Kerja bagus. Tampaknya racun tembaga di Kabupaten Kushi telah menyebar ke hutan orang mati. Ini adalah pil pengganti sumsum tingkat 3. Ini bisa membantu kalian berdua berlatih. Jaga desa ini beberapa hari ke depan. Pembersihan iblis selanjutnya. Dan tugas merebut kembali desa. Tidak diserahkan padaku lagi. Saat ini stabilkan desa. Menyelidiki racun tembaga adalah masalah penting. Kalian harus mempercepat latihan kalian. Mereka berdua dibawa ke tambang untuk kerja paksa. Mengenakan pakaian sederhana. Tapi semuanya tampak sehat. Dan bekerja begitu keras. Apakah ini benar-benar tempat untuk menahan tahanan? Paman Dacuy, Tuan Besar memintaku membawa mereka berdua ke kamp kerja paksa. Sekarang aku serahkan padamu. Lagi pula kau kurang informasi di tambang. Ingat baik-baik, air sumur tidak boleh diminum lagi. Ada apa ini? Dikatakan racun tembaga dari Yu Guangzhou di barat telah menyebar ke desa. Paman Dacuy, berhati-hatilah dalam segala hal. Dalam krisis, aku harus segera berkultivasi. Gali di sana. Jika ada masalah tanyakan pada orang lain. Ini ternyata batu roh. Aku harus bertahan hidup. Aku akan hidup untuk menyampaikan berita ke kota Lantau. Bekerja bergantian 12 jam sehari. Entah kapan ini akan berakhir. Bersyukurlah. Terhindar dari hukuman mati. Sekarang kecepatan kultivasi menambang sedikit lebih cepat daripada di luar. Ada yang ingin datang tapi tidak bisa. Andai saja sehari hanya 1006 jam. Itu benar-benar kehidupan dewa. Aku Kapten Suan Sui Wei yang terhormat. Ternyata diseret untuk menjadi pekerja kasar. Jika ini menyebar, bukankah itu masalah besar? Hanya bisa menahan diri. Apakah kamu ingin bermalas-malasan? Orang ini adalah mandor tambang. Jika aku menyinggung perasaannya, bukankah aku akan dipukuli sampai mati oleh bawahannya? Aku melihat batu roh ini berharga. Takut rusak karena digali. Kurangi 1 potong yang digali. Kamu tidak akan makan. Terbitkan misi. Selidiki sumber insiden racun tembaga. Hadiah 1 benih. Misi yang begitu sulit. Ternyata hanya diberi 1 benih. Aku ingin lihat harta karun macam apa ini.
Sepertinya ada desa di depan. Yang seharusnya datang pasti akan datang. Kakak. Aku buka pintu kali ini ya. Kamu masih punya kakak ipar dan 2 anak. Ibu juga perlu kamu rawat. Istriku meninggal bulan lalu. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Mulai sekarang, ibu serahkan padamu. Tunggu sebentar lagi. Dia benar-benar pergi. Tempat tandus seperti ini. Apakah ada kultivator juga? Terbebani kebencian. Aura ini ternyata mirip denganku. Tapi hanya seorang pelayan. Tidak menemukan orang yang mengendalikan. Pasti kultivasi orang itu tidak lebih rendah dari tingkat 3. Tangkap dan interogasi dia dulu. Cari akar kebencian kaki tangannya. Lari cepat sekali. Jangan mendekat. Warga desa. Sudah pagi, keluarlah dengan membawa peralatan. Jangan biarkan makhluk terkutuk itu kabur. Manfaatkan pagi ini untuk memusnahkannya. Desa kita akan damai. Aku telah menyelamatkan nyawa kalian. Serang.